There was dive bombers, there was high-level bombers, there was low-level bombers, there was torpedo bombers. They were all coming into turn, but you couldn't recognise one. You didn't have time to look at them. All you had time to do was to fuse your shell, jump it up spout, fire it at the aircraft, ready for the next one going. Dunia berubah drastis setelah Perang Dunia Kedua. Dua kekuatan besar muncul sebagai pemenang, tetapi keduanya memiliki visi yang sangat berbeda tentang masa depan dunia. Di satu sisi, Amerika Serikat dengan sistem kapitalismenya, dan di sisi lain, Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Kedua negara ini tidak pernah bertempur secara langsung, tetapi konflik mereka mendominasi paruh kedua abad ke-20. Ini adalah kisah tentang perang dingin, konflik ideologi, teknologi, dan pengaruh yang membentuk dunia modern. Segera setelah Perang Dunia Kedua berakhir, sekutu yang dulu bekerja sama melawan Nazi mulai saling curiga. Pembagian wilayah Jerman menjadi 4 zona pendudukan yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Uni Soviet, Inggris, dan Prancis menjadi pemicu utama. Uni Soviet di bawah Stalin berupaya memperluas pengaruh komunisme di Eropa Timur dengan mendirikan pemerintahan boneka di Polandia, Rumania, dan Hungaria. Di sisi lain, Amerika Serikat merespons dengan doktrin Truman pada 1947 yang bertujuan untuk menahan penyebaran komunisme di seluruh dunia. Ketegangan meningkat ketika Uni Soviet memberlakukan blokade Berlin pada 1948, memutus akses darat ke Berlin Barat. Sebagai tanggapan, Amerika dan sekutunya meluncurkan operasi Berlin Airlift, mengangkut pasokan melalui udara selama hampir 1 tahun. Akhirnya, pada 1949, NATO dibentuk untuk menghadapi ancaman Soviet, menandai awal resmi blok militer yang saling berseberangan. These are the best soldiers in the world, and along this length of Berlin Street, the only remaining border crossing between the Soviet and American zones of Berlin, they bear a heavy responsibility, maintaining our rights here while avoiding any incident which might lead to serious international repercussions. Across the border, Volpos, East German People's Police, armed and backed up by Soviet might, are determined to prevent any more East Berliners from crossing into the American zone of the city. They also threaten our legitimate rights of entry into East Berlin. Di tahun 1950-an, dunia menyaksikan perlombaan senjata nuklir yang mendebarkan. Uni Soviet berhasil menguji bom atom pertamanya pada tahun 1949, mengakhiri monopoli nuklir Amerika Serikat. Tidak hanya itu, perlombaan teknologi juga mulai mengemuka. Pada 1957, Soviet meluncurkan satelit pertama di dunia, Sputnik, memulai era baru perlombaan antariksa. Sementara itu, Perang Korea 1950 sampai 1953 menjadi contoh nyata dari konflik proksi, di mana Amerika mendukung Korea Selatan dan Soviet mendukung Korea Utara. Ketegangan mencapai puncaknya selama krisis rudal Kuba pada Oktober 1962. Dunia menyaksikan dengan cemas selama 13 hari ketika Uni Soviet mencoba memasang rudal nuklir di Kuba, hanya 90 mil dari pantai ARR. Negosiasi yang intens antara John F. Kennedy dan Nikita Khrushchev akhirnya menghindarkan dunia dari perang nuklir. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response from the Soviet Union. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations.
Pada tahun 1970-an, ketegangan Perang Dingin mulai mereda melalui kebijakan yang disebut detente atau relaksasi hubungan. Pemimpin Amerika Serikat, Richard Nixon, mengunjungi Beijing dan Moskow, menandai awal dialog dengan kekuatan komunis. Perjanjian SALT ke-1 pada 1972 adalah langkah besar dalam membatasi perlombaan senjata nuklir. Namun, optimisme ini tidak bertahan lama. Invasi Soviet ke Afghanistan pada 1979 memicu gelombang baru ketegangan global. Perlawanan mujahidin di Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat menjadi medan tempur baru dalam konflik ideologis ini. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan yang menjabat pada tahun 1981 mengambil sikap keras terhadap Soviet, menggelontorkan anggaran besar untuk program Star Wars yang dirancang untuk mengembangkan sistem pertahanan anti-rudal. Ketegangan meningkat kembali di seluruh dunia, membawa Perang Dingin ke fase baru yang lebih tegang. Task, one that may not be accomplished before the end of the century. I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace, to give us the means of rendering these nuclear weapons impotent and obsolete. Di pertengahan 1980-an, Uni Soviet menghadapi krisis ekonomi yang parah akibat pengeluaran besar untuk militer dan perlombaan senjata. Pemimpin baru, Mikhail Gorbachev, memperkenalkan reformasi glasnost, keterbukaan, dan perestroika, restrukturisasi, dalam upaya untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kebebasan politik. Sementara itu, protes mulai bermunculan di Eropa Timur, dengan Polandia dan Jerman Timur memimpin gerakan pembebasan dari pengaruh Soviet. Runtuhnya tembok Berlin pada 1989 menjadi simbol runtuhnya komunisme di Eropa. Akhirnya, pada Desember 1991, Uni Soviet secara resmi bubar, menciptakan negara-negara merdeka yang terpisah. Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya kekuatan super global, mengakhiri era bipolar dunia. Perang Dingin mungkin telah berakhir, tetapi dampaknya masih terasa hingga hari ini. NATO tetap ada, konflik ideologi masih terlihat di beberapa bagian dunia, dan ketakutan akan perang nuklir masih menghantui. Namun, dari sejarah ini, kita belajar pentingnya dialog, kerjasama, dan perdamaian untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Dengan mempelajari masa lalu, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan stabil.